Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis yang ke-274 dari 1000 hadis hafalan. Artinya temanya amal baru diterima ketika dikerjakan dengan ikhlas, bersih dari kesyirikan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Allah zat yang maha berkah dan maha tinggi. Kebaikan Allah banyak, tidak bisa dihitung, yang diberikan semakin lama semakin besar, didapatkan dengan cara yang mudah yaitu halal. Allah zat yang maha berkah, lagi maha tinggi, makhluk rendah. Allah di atas sana, di atas ars tinggi dan naik tanpa menjamah. Semua makhluk berada pada jarinya Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi, itu diistilahkan makna dari Allah, lafaz dari Nabi. Dan ini sahih meriwayati periwayatan Imam Muslim. Isinya, saya, itu Allah berfirman, aghna syuraka, yang paling kaya di antara yang berserikat, anis syirki, dari kesyirikan, dari perserikatan. Mana amila amalan, siapa yang mengamalkan sebuah amalan ketaatan, amalan peribadatan, digunakan untuk mencari fadilahnya, entah ampunan dosa, fadilah amal dilipat gandakan, ketinggian derajat. Amal fungsinya untuk itu. Ketika dia mengerjakannya, asyraka fihi ma'i, dia berserikatkan di dalam amalannya bersama saya. Artinya ada riya. Amal ditambahkan untuk cari sanjungan makhluk, kedudukan makhluk, cari ridhonya Allah, juga cari ridhonya makhluk, itu namanya riya. Ia perserikatkan di dalam amal itu bersamaku, ghairi, kepada selainku, resikonya taraktuhu wa syirkahu, dia saya tinggalkan, berarti enggak diterima, dan
pihak yang dijadikan pesaing buat Allah. Ketika dia disembah ridho, ditaati ridho, dituhankan ridho, akan ditinggalkan, berarti dia akan berada di neraka. Sehingga orang yang menyembahnya nanti akan diperlihatkan, tuh yang kamu sembah di neraka. Akhirnya mereka berjatuhan ke neraka. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu taala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal apa yang disebut dengan syirik. Syirkun, makna bahasa perserikatan. Satu benda milik bersama. Semisal ini masjid kita, berarti masjid dimiliki secara berserikat. Masing-masing mengaku itu masjid saya, itu desa saya, itu negara saya, itu orang tua saya. Jadi satu benda milik bersama. Itu makna syirik, makna perserikatan secara bahasa. Secara istilah, menjadikan hak khusus milik Allah kepada selain Allah. Menjadikan hak khusus milik Allah kepada selain Allah. Jadi Allah itu memiliki hak khusus. Mestinya itu hanya dimiliki oleh Allah saja. Tapi si A juga ikut memiliki, si B juga ikut memiliki, si C juga ikut memiliki, padahal itu khusus milik Allah. Berarti ngeroyok, ngerampas haknya Allah, mengalihkan haknya Allah. Nah ini enggak boleh sama sekali. Semisal orang punya mata, mata ya mataku, bukan matamu. Bahasa kasarnya begitu. Nyawa milik saya, bukan milikmu, bukan nyawaku juga bukan nyawamu. Itu namanya milik pribadi. Apalagi seorang suami punya istri, ya istriku ya milikku, bukan istriku ya istrimu. Itu diantara kepemilikan pribadi yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Maka ketika orang sudah tahu Allah memiliki kepemilikan pribadi, maka orang lain tidak boleh untuk ikut memilikinya. Yang paling pokok hak Allah itu dua, khusus. Pertama mencipta, kedua mengatur. Ya Allah jelaskan, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hak Allah mencipta dan hak Allah mengatur. Makanya selain Allah itu makhluk dan makmur, dicipta dan diatur. Maka bila manusia sadar dicipta oleh Allah tapi enggak ikut kepada aturan Allah, aturannya ngatur dewi, padahal ngatur itu milik Allah. Beribadah caranya itu milik Allah, syariat ketetapannya itu milik Allah. Mestinya tinggal mempelajari dan beramal, kemudian orang membikin sendiri. Nah, itu namanya merampas haknya Allah. Makanya bid'ah itu termasuk tanda kesyirikan. Karena bid'ah itu ngarang agama. Padahal agama itu milik Allah. Allah yang menetapkan dengan Qur'annya, dengan sunnahnya, dengan pemahaman praktek para sahabat. Orang tinggal mempelajari, kok membikin sendiri. Jadi membikin sendiri namanya ngatur di, padahal ngatur itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tanda kesyirikan dan itu dosanya tidak diampunkan. Itu tadi tentang makna syirik secara bahasa maupun secara istilah. Yang nomor dua, macam dari kesyirikan. Ada besar menyebabkan keluar dari Islam, mati gak tobat neraka selamanya. Ada juga syirik kecil, secara dosa tetap besar, cuma dia tidak keluar dari Islam. Andaikan masuk neraka, ada harapan untuk keluar.
Syirik besar itu macamnya apa saja? Di antaranya syirkul dzon. Artinya Allah menetapkan pasti tapi orang itu menduga. Pasti itu pakai syariat, menduga itu pakai akal-akalan. Apa yang Allah tetapkan bersifat pasti tapi dia ngecek dengan akal. Saya cek dengan akalku, bila terbukti saya terima, bila tidak saya tidak menerima. Bagaimana akal bisa ngecek alam kubur? Kondisi padang mahsyar, kondisi neraka, surga dan sebagainya. Ketika akal nggak bisa menjangkau, dianggap nggak ada. Jadi Allah menetapkan ada, dengan wahyunya orang menetapkan nggak ada. Ini syirik pertama, namanya syirkul dzon. Para filosofis ahli filsafat kerjanya menduga, menuhankan akal. Ini termasuk jenis pertama syirik besar. Yang kedua syirkul mahabbah. Cinta itu perjuangan. Memperjuangkan mati-matian, taruhan nasib. Makanya Allah menjadi tumpuan cinta. Karena cinta itu akan memperjuangkan. Nah, sementara ada makhluk dicintai lebih daripada Allah, padahal dia itu nggak bisa menjamin nasib. Allah memanggil hayya 'alas shalah, orang lebih mencintai dunianya, pada dunia akan ditinggalkan. Sementara dia akan dihisab tapi nggak memenuhi panggilan Allah. Termasuk itu syirkul mahabbah. Syirik cinta termasuk kelompok syirik besar. Yang ketiga syirkut doa, doa pada selain Allah. Seringnya titip tokoh-tokoh, dikirimi hadiah, Fatihah, Quran, sedekah, lalu tolong sampaikan hajatku kepada Allah. Atau itu bentuknya tokoh agama dengan disangoni, salam tempel, dimasukkan ke sakunya, dilemparkan sampai ke kuburannya, setelah itu titip doa, sampaikan kepada Allah. Kalau enggak begitu katanya enggak sampai. Itu namanya syirkut doa. Dan itu marah dengan maramenya kuburan-kuburan. Malah berkah wong soleh. Itu macam yang ketiga, itu termasuk syirik besar. Yang keempat syirkut ta'ah, syirik ketaatan, yaitu taat kepada makhluk yang bertabrakan dengan hukum Allah. Berarti makhluk lebih ditaati daripada Allah. Sampai makhluk salah ditaati, padahal Allah yang menjamin pasti hak dan benar enggak ditaati, makhluk salah malah ditaati. Seolah mereka itu bisa menjamin nasib. Itu namanya syirkut ta'ah. 4 contoh macam syirik besar itu tidak terampunkan, menyebabkan keluar dari Islam. Amalnya gak diterima, apa yang pernah dikerjakan dihancurkan, pasti neraka, gak ada penolongnya, surga untuk dia haram. Kemudian macam yang kedua syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Apa saja contohnya? Sumpah mestinya demi Allah tapi makhluk, demi A, demi B, demi cinta, demi nusa, demi bangsa, demi ibu pertiwi. Itu bisa mengantarkan kepada syirik besar. Atau kuburan-kuburan ditulisi, dipasang lampu, dikelamboni, diselimuti, sehingga nanti orang akan tergiring sehingga minta kepada kuburan. Nah, perkara yang mengantarkan itu termasuk syirik kecil. Demikian juga orang beramal ibadah mestinya pahala semata diminta hanya kepada Allah, tapi juga minta kepada makhluk. Ini juga akan mengantarkan kepada syirik besar. Atau orang hendak dicolong barangnya, lalu hewannya gelisah, lalu bangun. Begitu lampu dinyalakan, orang keluar, malingnya melayu. Atau orang sakit sembuh, dia mengatakan,
karena Allah dan karena hewanku gaduh, karena Allah dan karena dokternya hebat, seolah makhluk disamakan dengan Allah. Ini juga termasuk syirik kecil. Mungkin orang mengatakan seperti itu enggak sadar, tapi itu bahaya. Makanya syirik kecil itu termasuk riya, lebih lembut daripada hentakan kaki semut hitam di atas batu hitam di waktu malam yang hitam kelam. Makanya kalau orang itu enggak ngati-ngati itu berpotensi kepada syirik kecil tadi, yang bisa mengantarkan syirik besar nanti bahaya. Kemudian resiko syirik kecil, batal pahala dari amal tersebut, tapi tidak membatalkan amal lain yang enggak kecampuran syirik. Misalnya orang kondisi sepi sholat, ikhlas, tapi ketika merasa ada orang melihatnya dia perbagusi supaya disanjung. Yang sedang kemasukan riya itu yang enggak diterima. Sebelumnya yang ikhlas masih diterima. Lalu bagaimana ketika orang itu berusaha untuk ikhlas, lalu muncul rasa itu? Bila orang itu bekerja keras, hatinya mengatakan, oh tidak boleh cari sanjungan. Ya Allah lindungi saya dari keinginan disanjung. Yampet, nah itu masih sah. Tapi bila ia lepaskan untuk disanjung, tidak ia buang rasa itu, maka menjadi batal amal yang sedang dikerjakan. Hadis di atas ini memberitahu kepada kita dari jenis macam syirik kecil, yaitu beribadah cari sanjungan Allah, pahala dari Allah, kedudukan dari Allah, juga dari makhluk. Maka resikonya amalnya enggak diterima, dan pihak yang ia cari sanjungannya nanti juga tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bila memang dia itu ridho untuk dimintai keridhoannya, sehingga keduanya nanti akan sama-sama dibuang ke neraka. Itu tadi makna ringkas dari hadis qudsi, yang makna global adalah dari firman Allah Ta'ala, di antara perserikatan saya yang paling kaya, siapa beramal cari ridhoku juga cari ridho yang lain, padahal mestinya ibadah itu hanya semata cari ridhonya Allah, resikonya adalah amal dia bersama yang diagungkannya semuanya akan ditinggalkan oleh Allah. Berarti mereka tidak ada penolongnya, berarti mengalami kehancuran. Setelah hadis yang lain bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.